Pada episode selanjutnya akan dilanjutkan lagi dengan sulit untuk menjamin apakah anak ini masih memiliki kartu lain, jadi lebih baik untuk membersihkannya sesegera mungkin. Sekarang dia telah mengambil keputusan, 3 tetua keluargamu secara alami tidak akan memiliki penundaan sedikit pun. Ketiga sosok itu muncul pada saat yang sama. Hanya dalam satu napas, mereka menggertak Xiao Yan, dan kemudian tiba-tiba bubar, membentuk formasi segitiga dikelilingi oleh Xiao Yan. Melihat mereka bertiga bertingkah seperti ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan dia bisa dengan jelas merasakannya. Semua retretnya telah diblokir oleh 3 orang, dan dalam formasi ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan lawan secara langsung. Keluargamu ini benar-benar memiliki beberapa cara, tetapi aku tidak tahu mengapa kamu bersedia menjadi antek untuk Wu Cheng, kilatan kejutan melintas di hatinya. Penguasa yang berat jatuh, dan sesosok muncul, tetapi itu adalah Penatua yang terluka. Pada saat ini, telapak tangannya diselimuti oleh energi berwarna darah, dan samar-samar berubah menjadi sepasang cakar beruang besar. Ketika Xiao Yan menghancurkan yang berat penggaris, dia ternyata langsung menyelidik cakar beruang, adalah dengan paksa meraih penggaris yang berat itu. Telapak tangannya berkedut, tetapi penguasa yang berat itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap, pikirannya bergerak, dan nyala api putih susu yang kaya menyembur keluar dengan cepat, dan di bawah terik api aneh ini, beruang energi berwarna darah besar itu, telapak tangan tiba-tiba terpancar ada suara cici, dan semburan asap putih keluar, tetapi dia tidak mau bersantai sedikit pun, dan tiba-tiba raungan, urat biru di lengannya membengkak, dan kekuatan yang menakutkan segera meletus, dan sekarang ternyata langsung melawan api yang berbeda Hengu, Cike dengan paksa menyambarnya. Penguasa kuno Yi Huo Heng dibawa pergi secara paksa, tetapi Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan tubuhnya tersapu dengan keras, dan bayangan-bayangan muncul di belakangnya. Penguasa kuno Yi Huo Heng meninggalkan tangannya, dan aura Xiao Yan juga meroket. Tanpa efek misterius penguasa kuno Yi Huo Heng untuk menekan ki pertempuran, Xiao Yan adalah puncak sesungguhnya saat ini, jarak seperti itu, di bawah kedipan Xiao Yan, hampir tercapai dalam sekejap mata, tinjunya tiba-tiba mengepal, buku jari tengah menonjol dengan aneh, dan segera mengenai dada Elder Scar dengan kejam. Ketika tinju hanya berjarak setengah kaki dari dada Elder Scar, energi yang sangat kuat tiba-tiba meledak. Suara tajam robekan, senandung, bergema di telinganya. Ini adalah keruntuhan ekstrim 8. Jangan melihat keruntuhan 8 tiang ini hanyalah keterampilan bertarung Xuanji, tetapi bahkan 3 tetua keluargamu di depan mereka tidak menyadari kekuatan tersembunyi ketika mereka terganggu dan pergi keluar untuk melawan yang aneh, api di tubuh mereka. Berbicara tentang kekuatan Xiao Yan pada tingkat Dodi, 8 keruntuhan ekstrim yang dia tunjukkan terkadang dapat mencapai efek ajaib. Pada jarak seperti itu, ketiga tetua terganggu dan keluar untuk mengusir jejak api di tubuh mereka, sehingga bahkan para tetua yang terluka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka hanya bisa menerima pukulan Xiao Yan. Kekuatan mengerikan meledak dari dada bekas luka itu, pada saat itu, bentuk cekung muncul di dada mantan, dan langkah kakinya juga mundur beberapa langkah, sebelum dia mengguncang bahunya dan dengan paksa menstabilkan bentuk tubuhnya. Penatua bekas luka juga memuntahkan seteguk darah. Bunuh dia untukku, lalu dia berkata dengan marah. Dengan satu pukulan, bekas luka Penatua ditolak. Dan ketika dia mundur, alis Xiao Yan tiba-tiba sedikit berkerut dengan persepsi jiwanya yang luar biasa. Dia menemukan bahwa pukulan ini membuat bekas luka Penatua ini. Nafasnya telah sangat melemah. Jangan melihat api aneh di tubuh Xiao Yan tidak sebanding dengan api suci, tetapi juga merupakan perpaduan dari 23 api yang berbeda. Adegan yang baru saja muncul adalah Xiao Yan menggunakan karakteristik ketiadaan untuk menelannya, api dan api iblis teratai murni untuk mengganggu ketiga tetua. Di dalam hatinya, jika tidak, Xiao Yan tidak akan berhasil dengan mudah. Api iblis Jinglian peringkat ketiga memiliki efek khusus memurnikan semua hal.
Selama ada yang ternoda, itu akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Bahkan dapat dipandu oleh emosi manusia dan memasuki tubuh. Dimurnikan menjadi ketiadaan. Void Swallowing Flame peringkat kedua juga memiliki kemampuan untuk melahap semua hal. Oleh karena itu, ketiga tetua harus menggerakkan sebagian besar kekuatan mereka untuk berjaga-jaga terhadap nyala api yang tiba-tiba di hati mereka. Pikiran berkelap-kelip di hatinya, reaksi Xiaoyan tidak lambat. Dengan minuman rendah, api putih susu keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dan dalam sekejap, itu memadat menjadi baju besi api putih susu di tubuhnya. Armor api mengembun, dan angin kencang mengikuti, dan segera membombardir lapisan tebal armor api, meledakkan energi agung yang bahkan ruangnya sedikit bergetar. Menderita pukulan yang begitu berat, Xiaoyan mengerang dari tenggorokannya, cahaya perak berkedip di bawah kakinya, dan sosoknya hanyut seperti ikan berenang. Ketika tetua melihat Xiaoyan terkena pukulan, dia mencibir, dan bukannya mengejarnya, dia mundur selangkah. "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" Mereka berdua buru-buru pergi ke Elder Scar dan bertanya, "Aku baik-baik saja, Xiaoyan, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini." Penatua Scar juga menelan beberapa pil, lalu berkata perlahan. Melihat Xiaoyan di langit yang jatuh ke angin yang lebih rendah dalam waktu singkat, semua orang di keluarga Yue merasa gugup. "Jangan khawatir, itu seharusnya tidak menjadi masalah, anak itu masih memiliki banyak kartu truf untuk dimainkan." Mengepalkan tinjunya erat-erat, Yueyu tersenyum menghibur pada putrinya Yueru. Mendengar ini, tetua ketiga dan yang lainnya di samping juga sedikit mengangguk. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang metode Xiaoyan, karena Xiaoyan dapat memperoleh kekayaan besar di reruntuhan sebelumnya, maka pasti ada orang yang luar biasa. Yueru di samping mendengar apa yang mereka katakan, tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tahu Xiaoyan, jadi dia tahu persis apa artinya dia. Hanya melihat pertempuran sebelumnya, jelas bahwa Xiaoyan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika itu berlangsung selama untuk sementara, saya khawatir akan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada cedera. Orang ini sepertinya sedang menjaga sesuatu, dengan keraguan di hatinya, senyum masam muncul di pipi Yueru. Ketika di dalam reruntuhan, serangan Xiaoyan jauh lebih kuat daripada sekarang, dan nyala api putih susu dan penguasa yang berat bahkan lebih menakutkan. Sekarang Xiaoyan tampaknya sengaja menekan kekuatannya sendiri. Setelah percakapan singkat, orang-orang di keluarga Yue dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke lingkaran pertempuran di langit lagi. Seluruh tubuh Xiaoyan ditutupi dengan api putih susu, api bergetar sedikit, dan tubuhnya tergantung di langit, tetapi di mata hitam pekat itu, ada kilatan cahaya yang tajam. Setelah pertarungan tadi, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan tiga tetua keluarga Mu tampaknya mengambang. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jika ini masalahnya, maka dia harus mengalahkan tiga tetua keluarga Mu, dan kemudian melihat apakah yang disebut klan jiwa akan muncul. Bagaimanapun, Xiaoyan bukan hanya puncak dari Kaisar Dou Bintang 3, tetapi juga boneka iblis emas di tangannya juga telah ditempa, yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari Dou di Bintang 4 yang terlambat. Setelah sosok Xiaoyan berhenti, tetua ketiga keluarga Mu tidak memberinya banyak waktu untuk bernapas, dan penatua yang terluka itu melepaskan diri dari sosoknya lagi dan tiba-tiba menembak. Suara rendah raungan harimau datang dari mulutnya, dan cahaya berwarna darah yang kaya menjadi semakin kuat. Penatua bekas luka memegang telapak tangannya, dan cahaya berwarna darah melonjak. Segera, itu memadat menjadi energi yang sangat tajam cakar harimau, dan cakar harimau memotong kekosongan, meninggalkan beberapa jejak berwarna terang langsung di ruang kosong. Penatua yang terluka meraung, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Cakar harimau yang tajam tampak sangat aneh di bawah rendering energi berwarna darah. Ketika lengannya bergetar, cakar harimau itu cukup ganas. Ambil ke arah tenggorokan Xiaoyan, melihat momentum, jika dia ditangkap dengan benar, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh api yang aneh, dia pasti akan terbunuh di tempat.
Pupil matanya menyempit dan dia melihat cakar harimau yang berkembang pesat, lampu perak di kaki Xiaoyan tiba-tiba berkelebat aneh, dan tubuhnya sedikit gemetar. Cakar harimau meraih dengan angin kencang yang tak tertandingi, dan segera menangkap tenggorokan Xiaoyan di bawah mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya di atas halaman keluarga Yue, itu tidak muncul, sebaliknya, hanya keluar lurus seperti ini. Melihat ini, tatapan ngeri di keluarga Yue menghela nafas lega. Cakar harimau menembus gambar, dan pena tua bekas luka berteriak, dan kemudian mencibir. Dia tidak berbalik, tetapi telapak kakinya tiba-tiba menabrak ruang di belakangnya.